Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop ini merupakan teleskop antariksa terbaru yang diluncurkan ke luar angkasa pada 25 Desember tahun lalu, disingkat JWST. Sedangkan Hubble diluncurkan pada tahun 1990. Telah beroperasi selama 32 tahun hingga sekarang. Teleskop Hubble awalnya direncanakan dioperasikan hingga 2010. Sebelum pensiun, teleskop James Webb akan diluncurkan. Namun teleskop James Webb selalu tertunda hingga 15 tahun karena berbagai faktor. Jadi teleskop Hubble terpaksa bekerja 15 tahun lagi, padahal telah mencapai batasnya. Sebenarnya teleskop Hubble telah memasuki mode aman tahun lalu. Dengan kata lain, sebagian besar fungsinya tidak bisa dipakai lagi. Sementara itu, karena teleskop James Webb selalu tertunda, sehingga anggarannya juga terus meningkat. Dari anggaran awal 500 juta US dollar hingga 10 miliar US dollar, atau sekitar 149 triliun rupiah saat ini. Anggaran awal sebesar 500 juta US dollar dialokasikan pada tahun 1996. Saat itu Amerika Serikat tidak begitu ingin menginvestasikan dananya di NASA, karena merasa NASA terlalu mahal. Jadi muncullah slogan yang disebut FBC, Faster, Better, Cheaper, atau lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Artinya kenapa membangun pesawat ruang angkasa atau teleskop berdasarkan prinsip makanan cepat saji McDonald. Teleskop Webb ini merupakan teleskop dengan teknologi terkini. Prinsip FBC dianggap ini tidak berlaku untuk sebuah teleskop mutakhir, sehingga anggarannya pun terus membengkak, hingga mencapai biaya 10 miliar US dollar atau hampir mendekati 150 triliun rupiah kurs sekarang. Artinya anggaran normal yang dibutuhkan memang sebesar itu. Hanya saja saat itu anggarannya tidak banyak. Selama 15 tahun tertundanya teleskop Webb, NASA terus memperbaiki teleskop Hubble dan dipaksakan bisa bekerja sampai tahun lalu. Teleskop Hubble pertama diperbaiki pada tahun 1993. Ada masalah dengan lensanya. Hasil foto yang dijepretnya sangat buram, kemudian diperbaiki sehingga lensanya menjadi sangat jernih. Teleskop Hubble dan teleskop James Webb adalah jenis teleskop yang sama sekali berbeda. Teleskop Hubble adalah teleskop cahaya tampak, yaitu apa yang ditangkapnya mirip dengan apa yang kita lihat dengan mata telanjang. Hanya saja lebih kuat dan dapat melihat lebih jauh dari mata telanjang manusia. Sedangkan teleskop James Webb adalah teleskop inframerah. Ia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Sebaliknya, ia tidak dapat melihat cahaya tampak. Ia dirancang untuk misi khusus, yaitu mencari bintang generasi pertama. Terkait ini, Mata Ketiga pernah mengulasnya secara ringkas, bahwa bintang generasi pertama mungkin tidak ada lagi. Tetapi cahaya mereka tetap berada di alam semesta dan dapat diamati. Artinya, kita mungkin dapat melihat seperti apa bentuknya ketika masih hidup. Generasi bintang ini mungkin eksis sekitar 100 juta hingga 400 juta tahun setelah Big Bang. Saat itu hanya ada satu unsur di alam semesta, yaitu hidrogen. Bintang-bintang ini kemudian mengumpulkan hidrogen, lalu membentuk berbagai elemen lainnya. Kemudian pada saat mati terjadi ledakan supernova yang melontarkan semua elemen baru ini ke seluruh alam semesta dan membentuk galaksi. Oleh karena itu, jika bintang generasi pertama dapat diamati, mungkin akan sangat membantu bagi kita untuk memahami pembentukan alam semesta dan kehidupan. Dan setidaknya dapat membuktikan dari satu sisi bahwa model Big Bang itu benar, yaitu jika ada kelahiran bintang generasi pertama dan karena sekarang tidak ditemukan keberadaannya, sehingga kita tidak tahu ada kelahiran seperti itu. Dan jika ditemukan, oh, ternyata model Big Bang yang awalnya kita duga itu mungkin benar adanya. Bintang generasi pertama ini sangat jauh dari kita, sehingga cahaya yang mereka pancarkan hanya berupa cahaya inframerah. Jadi teleskop James Webb dirancang sebagai teleskop inframerah untuk melihat cahaya yang dipancarkannya. Mengapa hanya tersisa inframerah? Sebelumnya harus dipahami dulu bahwa ada prinsip yang sangat penting dalam pengamatan kosmik yang disebut pergeseran merah. Artinya tidak peduli bintang apapun yang memancarkan cahaya putih, jika bintang itu jauh dari kita, cahaya putihnya akan berubah menjadi merah. Semakin jauh dari kita, semakin merah jadinya.
Sebaliknya, semakin dekat dengan kita, semakin biru. Ia memiliki karakteristik seperti itu. Melalui prinsip ini, kita dapat mengetahui seberapa jauh jarak bintang-bintang ini dari kita. Dan dari prinsip ini pula, 100 tahun yang lalu, Hubble menemukan bahwa alam semesta kita sedang berekspansi dengan cepat. Karena semua galaksi di langit mengalami pergeseran merah, mereka semua menjauh dari kita. Sementara itu, bintang generasi pertama sangat jauh dari kita. Pergeseran merahnya bukan pada masalah merahnya lagi, tapi semuanya berada di wilayah inframerah. Jadi hanya teleskop inframerah yang bisa melihatnya. Galaksi terjauh yang telah kita amati sejauh ini adalah galaksi yang disebut GNZ11. Dibutuhkan 13,4 miliar tahun untuk cahayanya mencapai bumi. Sedangkan jarak aktualnya dari kita mungkin sekitar 32 miliar tahun cahaya. Itu adalah ruang lingkup yang tidak terlihat lagi. Tetapi teleskop James Webb dapat melihat lebih jauh dari area ini, sehingga memiliki kesempatan untuk menemukan galaksi yang lebih tua dari ini. Tentu saja, kelebihan lain dari sinar inframerah adalah daya penetrasi sinar inframerahnya sangat kuat. Karena galaksi-galaksi penuh dengan nebula, sehingga meski di area di mana jarak di galaksi kita tidak begitu jauh, kita juga tidak dapat melihat banyak benda langit karena terhalangnya nebula. Misalnya Bima Sakti yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ini. Bagian tengahnya semuanya berwarna hitam. Tetapi ketika kita melihatnya dengan cahaya inframerah, seperti inilah penampakan Bima Sakti. Semua bagian yang terhalang oleh bintang-bintang tampak terang di belakangnya. Hanya cahaya inframerah yang dapat melihat. Oleh karena itu, teleskop Webb dirancang menjadi sinar inframerah untuk melihat lebih jauh dan tembus pandang. Ini adalah nama administrator NASA generasi kedua untuk teleskop James Webb. Sosok orang ini adalah perancang wahana antariksa berawak paling awal di Amerika Serikat. Dia juga kepala NASA semasa program Merkurius. Dan dialah yang meyakinkan Kennedy untuk menerapkan program pendaratan di bulan. Jadi dia adalah sosok orang yang sangat penting. Orang Amerika sangat suka memberi nama seseorang pada teleskop. Sekarang semua teleskop Amerika selalu berupa nama seseorang. Tentu saja nama yang diberikan ini juga bukan asal comot, tetapi tokoh yang berjasa. Ini adalah tradisi Amerika. Lain halnya dengan negara lain. Tentu saja mereka biasanya memberi nama pada sosok orang yang telah meninggal. Terkesan tidak etis memberi nama seorang tokoh yang masih hidup jika terjadi sesuatu pada teleskop, bukan? Komponen paling mahal dan terpenting dari teleskop ini adalah reflektornya. Cermin ini dapat memantulkan sinar inframerah yang sangat lemah di alam semesta ke instrumen fotosensitif di dalamnya untuk pencitraan. Untuk mencapai efek yang lebih baik, semakin besar cerminnya, semakin baik. Tapi masalahnya pada cermin besar adalah tidak bisa dimasukkan ke dalam roket. Jadi harus dilipat dan cermin yang terlalu besar harus kokoh dan tidak mudah pecah, tidak berubah bentuk oleh panas atau dingin, dan cukup kuat untuk menahan getaran kuat ketika roket peluncuran membawanya, sehingga secara keseluruhan cermin ini akan sangat berat. Selain itu, setelah cermin dibuka, setiap cermin kecil harus dapat dikontrol secara fleksibel. Pentingnya semua instrumen di belakang cermin adalah 10 kali berat cermin utama. Untuk mengurangi berat cermin tidak bisa menggunakan material biasa. Pada akhirnya, mereka memilih logam paling ringan untuk membuat cermin, yaitu berilium. Berilium adalah unsur kimia yang sangat langka di alam semesta, tetapi ada banyak senyawa alami berilium di bumi, dan yang paling terkenal adalah zamrud. Zamrud adalah senyawa berilium. Hal lain yang meningkatkan biaya adalah perlu membuat banyak cermin serupa. Mengapa? Pada awalnya, cermin pada teleskop Hubble dibuat dua versi yang sama, karena butuh 5 tahun untuk membuat sebuah cermin. Jadi sengaja dibuat lebih untuk mengantisipasi sesuatu. Misalnya jika ada masalah pada cermin, maka dibutuhkan waktu yang lama lagi untuk membuatnya. Jadi mereka memberikan proyek pembuatan cermin yang sama ini pada dua pabrikan dengan teknologi yang tidak sama. Kemudian menggunakan cermin pabrikan mana yang lebih baik, sedangkan cermin lain yang tidak digunakan, tapi tetap harus dibayar. Demikian juga dengan cermin pada teleskop James Webb. Cermin raksasa James Webb Space Telescope terbuat dari 18 segmen heksagonal individu terdiri dari berilium ringan, masing-masing dengan diameter luar 1,32 meter dan total diameter 6,5 meter.
atau lebih dari 2,5 kali cermin primer HST Hubble Space Telescope yang berdiameter 2,4 meter. Cermin ini hampir 3 kali ukuran cermin Hubble, sehingga daerah pengumpul cahaya 7 kali lebih besar dari Hubble. Namun kedua cermin ini memiliki berat hampir sama karena bahan yang lebih ringan digunakan pada cermin JWST ini. Cermin ini dibuat perusahaan Coherent Inc. Amerika selama 1,5 tahun. Berilium logam itu sendiri berwarna perak putih, tetapi cermin ini tampak berwarna kuning emas karena dilapisi dengan emas. Tujuannya agar cermin ini hanya memantulkan sebagian cahaya dengan panjang gelombang di atas kuning, yaitu kuning, merah, dan inframerah. Jadi pada dasarnya tidak seperti teleskop Hubble, memotret alam semesta seperti itu yang dapat dilihat oleh mata manusia normal. Selain itu, NASA juga melapisi permukaan cermin dengan sesuatu yang kokoh karena banyak pasir dan batu berterbangan di luar angkasa. Kecepatan terbang beberapa meteorit dengan skala ukuran milimeter mencapai 10 km per detik atau lebih dari 10 kali kecepatan peluru senapan. Lapisan keras ini dapat melindungi cermin dari kerusakan atau tergores. Faktanya, teleskop Webb telah mengalami 5 kali benturan dalam 8 bulan terakhir sejak diluncurkan. Di antaranya 4 benturan tidak mengalami masalah, tapi 1 benturan lain mengakibatkan sebuah lubang di atasnya. Lubang ini akan mempengaruhi akurasi pengamatannya, tetapi banyak perangkat elektromagnetis di belakang cermin yang dapat melakukan penyesuaian otomatis. Dikatakan bahwa kesalahan ini dapat disesuaikan dengan menggunakan perangkat elektromagnetis ini dan dapat terus digunakan. Jika tidak, cermin ini akan menjadi barang bekas dan 10 miliar dolar AS pun terbuang sia-sia. Untuk membuat masing-masing dari 18 cermin bergerak secara akurat, 7 motor presisi tinggi dipasang di belakang semua cermin, sehingga cermin dapat bergerak 5 nanometer sekaligus. Coba perhatikan ada benda seperti alat penerima di depan cermin. Sebenarnya ini juga cermin. Cahaya yang terkumpul perlu dipantulkan 4 kali sebelum masuk ke instrumen di belakang cermin. Sensor utamanya ada di belakang cermin, dan banyak instrumen penting di balik cermin ini. Yang paling penting adalah kamera inframerah dekat. 4 instrumen ini adalah 4 elemen fotosensitif atau sensor gambar. Masing-masing memiliki resolusi sekitar 2K. Sinar inframerah dekat adalah sinar inframerah yang paling dekat dengan cahaya merah. Kameranya memiliki 2 set di bagian belakang yang bisa beroperasi secara independen. Jika satunya rusak, lainnya dapat terus berfungsi. Elemen fotosensitif ini sendiri tidak ada yang istimewa. Yang paling unik adalah elemen fotosensitif ini, shutter atau rana kamera di depannya. Ada rana di dalam kamera, dan memiliki rana kamera di depan 4 elemen fotosensitif ini. Coba perhatikan beberapa benda hitam di rana ini, akan terlihat beberapa jendela kecil setelah diperbesar. Masing-masing blok kecil ini adalah shutter atau rana kamera, dan ada 62.000 rana kamera di kotak kecil. Biasanya kamera hanya memiliki 1 rana, tapi ini memiliki lebih dari 60.000 rana di depan elemen fotosensitif ini. Setiap jendela kecil ini dapat dikontrol dan dimatikan secara individual. Jadi tempat hitam di atas itu adalah tempat membuka. Bagaimana cara mengontrol rana? NASA mengatakan bahwa itu dikendalikan oleh sinyal elektrik. Mengapa perlu begitu banyak rana kamera dan sangat kecil? Tujuannya untuk mengamati bintang dalam arah yang sangat spesifik dan terperinci dalam arah tertentu. Jika rana kameranya besar, jangkauan pengamatannya akan sangat besar. Untuk satu sudut kamera, sudutnya terlalu besar jika jaraknya lebih dari 10 miliar tahun cahaya, sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas jika semua benda yang berjarak 10 miliar tahun cahaya dikumpulkan pada chip ini. Jadi perlu menyusukan shutter semaksimal mungkin agar bisa melihat sejauh mungkin dengan lingkup area yang lebih sempit. Cukup pada bagian mana saja yang kita kehendaki. Rana kamera ini berukuran sekitar 100 x 200 mikron, ukuran yang pas menembus 2 helai rambut. Selain kamera inframerah dekat, ada juga kamera inframerah tengah. Panjang gelombang inframerah tengah sedikit lebih panjang daripada inframerah dekat, membuatnya lebih mudah untuk mengamati bintang-bintang yang lebih jauh. Tapi masalahnya, ia tidak dapat menerima sinar inframerah. Sinar inframerah akan memancarkan sinar inframerah selama ada sedikit panas. Maka jika ia sendiri memiliki panas, ia akan memancarkan sinar inframerah yang akan berdampak pada pengamatannya sendiri.
Jadi kamera harus berada di tempat yang sangat dingin. Seberapa dinginnya? Sekarang ia beroperasi secara normal di tempat itu. Ruang kosmik, minus 220 derajat. Kamera inframerah dekat ini dapat bekerja secara normal. Namun sinar inframerah tengah bahkan pada minus 230 derajat juga dapat memancarkan sinar inframerah tengah yang dapat mengganggu pemotretannya. Jadi kamera ini perlu suhu yang lebih rendah. Seberapa rendah? Minus 266 derajat di bawah nol. Jadi kamera ini dilengkapi dengan sebuah kulkas dan disimpan di dalamnya. Kulkas ini adalah helium cair. Kita membutuhkan nitrogen cair untuk mendapatkan sesuatu yang sangat dingin di bumi. Nitrogen cair minus 196 derajat sama sekali tidak cukup. Perlu minus 266 derajat dan hanya bisa menggunakan helium cair. Helium cair minus 268 derajat dapat menghilangkan interferensi sinar inframerah tengah, sehingga sinar inframerah tengah yang diterimanya semuanya ditransmisikan dari alam semesta. Suara manusia dapat berubah ketika menghirup helium. Mungkin teman-teman pernah melihat gas helium pengubah suara. Do you ever want to go to space? I really shouldn't be doing this. Dihimbau sebaiknya hati-hati, karena jika terlalu banyak menghirup helium akan berakibat fatal, bisa membuat mati lemas. Kalau yang dijual di luar biasanya diisi sebagian oksigen, jadi lebih baik. Tetapi ada orang yang tidak tahu ketika menggunakan sedikit helium dan menghirupnya akan rentan mati lemas. Selanjutnya, mari kita ulas caranya mengontrol suhu agar tetap berada di lingkungan yang begitu dingin. Seperti yang kita saksikan di depan layar ini, ada sesuatu seperti layar di bawah teleskop. Sebenarnya ini payung matahari. Kamera ini digunakan untuk menangkap sinar inframerah dalam jarak ekstrim alam semesta. Matahari memancarkan banyak sinar inframerah, demikian juga dengan bumi. Untuk menghalangi gangguan sinar inframerah digunakanlah layar seperti ini. Layar ini selalu berlawanan dengan arah pengamatannya yang dapat menghalangi gangguan inframerah di belakang, dan matahari tidak akan bisa menyinari dengan keberadaan layar ini, sehingga ia akan tetap dingin dan dapat dipertahankan pada suhu sekitar minus 230 derajat. Layar ini memiliki total 5 lapisan. Setiap lapisan dapat mengisolasi 90% panas. Dengan 5 lapisan ini pada dasarnya tidak ada panas lagi. Panjang layar 22 meter dan lebar 10 meter, atau seukuran lapangan tenis mini. Prinsip kerjanya sama seperti kertas timah yang kita gunakan di rumah, tapi lapisan layar ini jauh lebih kuat daripada kertas timah. Seberapa kokohnya? Harus sekokoh dan tidak akan hancur meski dihantam sebuah meteorit kecil dengan kecepatan 10 km per detik. Jika tidak, maka lapisan layar itu akan hancur. Pelindung matahari Sun Cell, teleskop luar angkasa James Webb, terbuka secara sempurna setelah melalui serangkaian proses yang rumit. Pelindung matahari ini merupakan fitur penting dari teleskop James Webb untuk menjaga berbagai instrumen tetap dingin sehingga berfungsi dengan baik. Proses pembukaan pelindung matahari sangat kompleks karena lapisannya merupakan selaput yang sangat tipis. Ada sekitar 107 mekanisme pelepasan yang digunakan untuk membentangkan lapisan pelindung matahari. Setiap mekanisme harus bekerja sesuai rencana agar pelindung matahari benar-benar terbuka sempurna. Setelah lapisan pelindung matahari terbentang, wahana James Webb harus menarik agar kencang seperti layar yang terbentang di atas perahu. NASA pada 28 Desember 2021 mengumumkan bahwa pengendali pesawat ruang angkasa telah memulai proses membuka pelindung matahari. Proses ini dimulai dengan menurunkan 2 komponen yang disebut Unitized Pallet Structures. Satu bagian di sisi depan pesawat ruang angkasa dan bagian yang lainnya di belakang. Struktur depan terpasang sesuai posisinya pada pukul 13.21. Diikuti bagian yang belakang sekitar 6 jam kemudian. Struktur pelindung matahari terdiri dari 5 lapis disebut kapton berlapis aluminium. Proses pemasangan pelindung matahari merupakan salah satu aspek yang paling berisiko. Pelindung matahari ini mempunyai fungsi yang penting, yaitu untuk menjaga agar teleskop tetap cukup dingin saat beroperasi di luar angkasa. Setelah terpasang, pelindung matahari akan menghalangi sinar matahari mencapai teleskop dan instrumennya. Sebab untuk menjaga teleskop berfungsi dengan baik suhunya harus mencapai minus 233 derajat Celcius.
Suhu dingin tersebut diperlukan agar teleskop dapat berfungsi secara efektif untuk pengamatan inframerah dari objek di luar angkasa. Transmisi teleskop ke bumi cukup jauh, sekitar 1,5 juta kilometer di titik Lagrange L2 atau titik L atau titik librasi. JWST menggunakan spektrum frekuensi 25,9 GHz dan dapat mengirim data 27 megabits, membutuhkan waktu 1 jam untuk mengambil data 12,6 gigabit. Frekuensi di ruang angkasa umumnya menggunakan pita X-band 7 11,2 GHz atau S-band 2 4 GHz. Tetapi pilihan tim insinyur tidak menggunakan frekuensi rendah tersebut untuk mengirim data. Karena membutuhkan antena lebih besar untuk pengiriman sinyal data, kemungkinan mengganggu pengambilan gambar dari cermin teleskop. Lagrange adalah salah satu pencipta dari kalkulus variasi, menurunkan persamaan Euler-Lagrange untuk ekstrim dari Van Sonels. Dia juga memperpanjang metode untuk memperhitungkan kemungkinan kendala tiba di metode Lagrange. Lagrange menemukan metode memecahkan persamaan diferensial yang dikenal sebagai variasi parameter. Diterapkan diferensial kalkulus untuk teori probabilitas dan mencapai pekerjaan penting pada solusi dari persamaan. Ada 5 titik seperti itu yang diberi label L1 hingga L5, semuanya dalam bidang orbit dari 2 benda besar untuk setiap kombinasi yang diberikan dari 2 badan orbital. Misalnya ada 5 titik Lagrangian L1 sampai L5 untuk sistem matahari bumi. Dan dengan cara yang sama ada 5 titik Lagrangian yang berbeda untuk sistem bumi bulan. L1, L2, dan L3 berada pada garis yang melalui pusat 2 benda besar. Sedangkan L4 dan L5 masing-masing bertindak sebagai simpul ketiga dari segitiga sama sisi yang dibentuk dengan pusat kedua benda besar. L4 dan L5 stabil, yang menyeratkan bahwa objek dapat mengorbit di sekitarnya dalam sistem koordinat berputar yang terikat pada 2 benda besar. Titik L4 dan L5 merupakan titik stabil dan memiliki kecenderungan untuk menarik benda ke dalamnya. Beberapa planet memiliki asteroid Trojan di dekat titik L4 dan L5 mereka terhadap matahari. Jupiter memiliki lebih dari 1 juta Trojan ini. Satelit buatan telah ditempatkan di L1 dan L2 sehubungan dengan matahari dan bumi, dan sehubungan dengan bumi dan bulan. Titik Lagrangian telah diusulkan untuk digunakan dalam eksplorasi ruang angkasa. 3 titik Lagrange collinear L1, L2, L3 ditemukan oleh Leonard Euler beberapa tahun sebelum Joseph Louis Lagrange menemukan 2 sisanya. Pada 1772, Lagrange menerbitkan esai tentang masalah 3 tubuh. Dalam bab pertama ia membahas masalah 3 benda secara umum. Dari itu dalam bab kedua, ia mendemonstrasikan 2 solusi pola konstan khusus, kolinear dan sama sisi, untuk 3 massa dengan orbit melingkar. Titik L1 terletak pada garis yang ditentukan oleh 2 massa besar M1 dan M2, dan di antara keduanya, ini adalah titik di mana daya tarik gravitasi M2 dan bawah dari M1 bergabung untuk menghasilkan keseimbangan A. Sebuah objek yang mengorbit pada matahari lebih dekat daripada bumi biasanya memiliki periode orbit lebih pendek dari bumi, tetapi yang mengabaikan efek dari tarikan gravitasi bumi sendiri. Jika benda berada tepat di antara bumi dan matahari, maka gravitasi bumi menetralkan sebagian gaya tarik matahari pada objek, dan karenanya meninggalkan periode orbit objek. Semakin objek dekat ke bumi, semakin besar efeknya. Pada titik L1, periode orbit benda menjadi sama persis dengan periode orbit bumi. L1 berjarak sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi, atau 0,01 EU, 1/100 jarak ke matahari. Teleskop luar angkasa James Webb diluncurkan dalam sepekan pada 24 Desember di Guyana, Prancis. Teleskop telah dikemas di dalam kerucut hidung roket Ariane 5-nya untuk perjalanan. Tim di lokasi peluncuran berhasil menyelesaikan enkapsulasi observatorium di dalam roket Ariane 5 yang akan meluncurkannya ke luar angkasa. Amerika Serikat tidak meluncurkannya sendiri karena tidak memiliki roket sebesar itu. Lagi pula AS sendiri sudah tidak membuat roket sejak lama,
karena terlalu tinggi anggaran biayanya. Sementara roket Elon Musk tidak sanggup meluncurkannya ke tempat tujuan. Teleskop James Webb ini merupakan alat observatorium ruang luar angkasa pertama di dunia. James Webb ini bekerja untuk memantau tata surya, bintang dan partikel-partikel lainnya yang ada di luar angkasa. Ada dua tujuan utama Webb ini, yakni memotret bintang pertama yang bersinar lebih dari 13,5 miliar tahun yang lalu. Penyelidikan tersebut untuk mengetahui planet yang dimungkinkan untuk dihuni. Sejak lepas landas, NASA resmi merilis gambar operasional pertama Webb yang mengungkap kedalaman dan dunia baru pada Selasa 12 Juli 2022 lalu. Lanskap ini disebut juga NGC 3324 di Nebula Carina. Gambar ini juga mengungkapkan untuk pertama kalinya kelahiran bintang yang sebelumnya tak terlihat. Disebut juga The Cosmic Cliff atau tebing kosmik karena bentuknya seperti pegunungan terjal pada malam yang diterangi cahaya bulan. Stephen Quintet yang ditangkap gambarnya oleh James Webb melihatkan gambar terbarunya. Gambar ini berisi lebih dari 150 juta piksel dan dibangun dari hampir 1000 file gambar terpisah. Gambar penuh warna pertama dari teleskop Webb mengungkapkan ribuan galaksi, termasuk objek paling redup yang pernah diamati menggunakan inframerah. Ini bukan hanya gambar penuh warna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini adalah gambar inframerah terdalam dan tertajam dari alam semesta yang jauh sejauh ini, cetus Kepala NASA Bill Nelson. Gambar itu mencakup sepetak langit seukuran sebutir biji kopi yang merupakan sepotong kecil dari ukuran alam semesta yang luas. Foto tersebut menunjukkan gugus galaksi SMACS 0723 seperti yang muncul 4,6 miliar tahun yang lalu. Massa gabungan gugus galaksi ini bertindak sebagai lensa gravitasi, memperbesar galaksi yang lebih jauh di belakangnya. Webb dapat melihat ke masa lalu sesaat setelah Big Bang, ledakan besar pemula semesta, dengan cara melihat galaksi yang sangat jauh. Cahaya telah berjalan sangat jauh dari galaksi itu untuk sampai ke kita. James Webb Space Telescope mengungkapkan gambar penuh warna pertama. Data spektroskopi ditangkap oleh observatorium. Agensi telah menjelaskan sedikit lebih banyak tentang apa yang diharapkan dengan mengungkapkan daftar awal target kosmik JWST. Salah satunya adalah Nebula Carina, berjarak sekitar 7.600 tahun cahaya. Teleskop Hubble temukan katai putih destruktif, memakan potongan planet NASA, mengatakan itu salah satu nebula terbesar dan paling terang di langit dan itu termasuk bintang-bintang yang beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula lain yang diambil gambar teleskop adalah Cincin Selatan. Itu kira-kira 2000 tahun cahaya dari bumi dan merupakan nebula planet, awan gas yang berkembang mengelilingi bintang yang sekarat. Lebih dekat ke rumah adalah planet gas WASP 96b yang berjarak hampir 1150 tahun cahaya dan memiliki sekitar setengah massa Jupiter. NASA akan memberikan tampilan data spektrum cahaya planet ini. Jauh lebih dari sini adalah Stephen S. Quintet yang berjarak sekitar 290 juta tahun cahaya di konstelasi Pegasus. Ini adalah kelompok galaksi kompak pertama yang ditemukan pada 1877. Teleskop James Webb menyaksikan galaksi yang hancur bertabrakan. Penemuan proses yang mengarah pada pembentukan galaksi besar, cemerlang dan kompleks seperti Bima Sakti adalah salah satu tujuan ilmiah utama dari teleskop luar angkasa Webb. Selanjutnya untuk menyelidiki planet-planet yang jauh. Dengan demikian IR yang terbatas pada HST ternyata lebih banyak objek langit yang terdeteksi yang sebelumnya tidak terungkap. Dengan kemampuan IR yang terbatas pada HST, ternyata lebih banyak objek langit yang terdeteksi yang sebelumnya tidak terungkap. JWST yang bekerja penuh di bentang spektrum IR diharapkan dapat mengungkapkan lebih banyak lagi bintang, galaksi, nebula dan objek langit lainnya yang tidak terlihat sebelumnya dan membantu kita menyibak rahasia alam semesta lebih jauh lagi. Kini teleskop paling canggih itu telah merilis foto 4 galaksi yang terletak antara 210 dan 340 juta tahun cahaya perlahan-lahan mati. Quintet Stephen adalah nama dari kumpulan 5 galaksi tersebut.
namun salah satunya benar-benar berjarak sekitar 200 juta tahun cahaya lebih dekat dengan galaksi Bima Sakti dibandingkan yang lain. 4 galaksi lainnya secara bertahap bertabrakan satu sama lain, seolah-olah kecelakaan kereta api terjadi dalam gerakan lambat kosmik. Busur orange dan merah terang di antara pasangan yang bergabung dapat dilihat dalam inframerah dekat, karena gelombang kejut dari tumpukan beriak melalui awan gas memanaskan dan mengompresi gas dan memicu gelombang pembentukan bintang. Sebuah lubang hitam supermasif aktif yang secara aktif memakan materi dari galaksi sekitarnya terungkap di galaksi kanan atas oleh foto inframerah tangan MIRI. Dalam foto-foto inframerah tengah, inti galaksi aktif ini tampak sebagai cahaya terang, meskipun faktanya 40 miliar kali lebih terang daripada matahari. Para astronom menggunakan instrumen NIRSpecs untuk fokus pada inti galaksi aktif untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi saat lubang hitam memakan galaksi induknya. Untuk memahami komposisi gas, kecepatan, dan suhu, para ilmuwan memiliki teknologi ini yang memungkinkan kami mengumpulkan ribuan foto dari saluran panjang gelombang yang berbeda. Untuk memahami fisika itu sangat penting, katanya. Para ilmuwan mengatakan bahwa teleskop James Webb yang sekarang berfungsi, yang berkinerja lebih baik dari yang diharapkan di hampir segala hal, harus dapat beroperasi selama 2 dekade ke depan. Teleskop James Webb adalah upaya kolaboratif antara Badan Antariksa Amerika NASA, Badan Antariksa Eropa ESA, dan Badan Antariksa Kanada dengan para ilmuwan yang bekerja bersama lintas lembaga dan lintas divisi dalam lembaga. Semuanya berkontribusi dengan cara yang unik untuk proyek besar tersebut. Cincin Nebula Selatan atau NGC 3132 terletak sekitar 2000 tahun cahaya dan merupakan gumpalan indah bercahaya di konstelasi Selatan Vela. Ada 2 bintang di tengah nebula yang terlihat jelas pada gambar. Bintang yang lebih redup adalah Katai Putih yang selama masa hidupnya mencapai 8 kali masa matahari. Sementara bintang yang lebih terang berada pada tahap awal evolusinya dan suatu hari akan meledak menjadi nebulanya sendiri. Nebula sendiri adalah awan tipis gas dan debu yang berada di ruang antar bintang. Quintet Stephen adalah kelompok 5 galaksi yang di langit tampak saling berdekatan. Walaupun dinamakan quintet, namun sesungguhnya hanya 4 dari 5 galaksi ini yang letaknya secara fisik saling berdekatan dan berinteraksi secara gravitasi. Satu galaksi ini, NGC 7320, sebenarnya adalah galaksi latar depan dan jaraknya lebih dekat dari bumi, yaitu 40 juta tahun cahaya. Kebetulan saja galaksi ini terletak di hadapan 4 galaksi yang lain, NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318b, dan NGC 7319. Dan galaksi-galaksi lain yang jaraknya sekitar 290 juta tahun cahaya dan membentuk apa yang kita namakan sebagai kelompok galaksi. Karena jarak fisiknya yang saling berdekatan, 4 galaksi ini saling terikat satu sama lain secara gravitasi dan saling berinteraksi dalam sebuah tarian kosmik. 2 galaksi NGC 7318A dan NGC 7318b dapat kita lihat terletak sangat dekat dan dalam proses penyatuan. Interaksi galaksi-galaksi yang saling berdekatan ini juga menyatukan gas dan debu dari galaksi-galaksi ini dan memicu terbentuknya daerah-daerah pembentukan bintang, di mana dari gas-gas ini akan terbentuk bintang-bintang di kemudian hari. Kita juga bisa melihat bahwa di inti galaksi NGC 7319, galaksi teratas dalam citra ini, terdapat sebuah lubang hitam supermasif yang masanya 24 juta kali massa matahari kita. Lubang hitam ini aktif memilih material di sekitarnya dan mendekati daerah sekitar inti lubang hitam ini. Materi-materi ini saling bergesekan dan berpendar sehingga memancarkan cahaya yang terangnya setara dengan 40 miliar kali cahaya matahari. Dalam citra MIRI, lubang hitam ini tampak jauh lebih terang daripada yang tampak pada citra NIRCam, gambar 18 kiri. Karena MIRI mampu melihat menembus debu yang menghalangi pandangan menuju inti galaksi ini. Karena galaksi NGC 7320 lebih dekat daripada 4 yang lain, berkat daya pisah JWST yang tinggi,
kita dapat mengamati secara individu bintang-bintang dalam galaksi ini dan mempelajari mereka secara lebih mendalam. Bahkan dalam foto NIRCam ini, kita juga dapat melihat galaksi-galaksi latar belakang yang sesungguhnya berada di balik galaksi ini. Program pengamatan terjamin ini, yang mencakup berbagai topik astronomi, lebih lanjut akan menjelajahi dan menunjukkan lebih lanjut kemampuan JWST. Astronom lain yang proposal pengamatannya telah disetujui oleh panelis sejawat juga akan menggunakan JWST untuk mengamati alam semesta, menganalisis data yang dikumpulkan, dan menerbitkan hasil-hasil temuan mereka dalam jurnal-jurnal ilmiah. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.